Tears from Tears from Nah, sebelum itu kita akan ada speech dulu dari founder NPC atau Nusantara Palestina Care, Kang Abdullah Onim, dipersilakan untuk menyampaikan speech-nya. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang ada di sini, wabil khusus turun tangan yang sudah memfasilitasi kita dalam rangka mengingatkan bertepatan dengan International Volunteer Days, yaitu tentunya tanggal 5 Desember kita diingatkan kembali, dibangunkan kembali bahwa sampai dengan saat ini yang namanya krisis kemanusiaan atau nasib kemanusiaan tidak baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Bang Onim. Saya orang Indonesia yang memang menetap di jalur Gaza, Palestina. Salah satu kehadiran saya di Palestina tentunya tidak lain dan tidak bukan membawa bendera merah putih, membawa nama Indonesia, membawa nama kemanusiaan dari Indonesia untuk Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru 5 hari di Jakarta, baru tiba dari Jordania dan Mesir. Kehadiran saya di Jordan tentunya mengirim bantuan untuk saudara-saudara kita di jalur Gaza sebanyak 32 kontainer. Jumlahnya sangat sederhana, yaitu hanya 17 miliar rupiah, dan ini tentunya amanah full dari masyarakat Indonesia, baik muslim maupun non muslim. Tentunya sampai dengan saat ini kita diperlihatkan bagaimana terjadinya genosida, terjadinya pembantaian luar biasa terhadap masyarakat Palestina, khususnya di jalur Gaza yang menjadi korban mayoritas muslim. Akan tetapi jangan lupa, yang menjadi korban pun non-muslim pun menjadi korban. Saya melihat sendiri bagaimana saudara-saudara kita, sahabat kita, pada saat beribadah di gereja, bom datang dan tidak sedikit yang meninggal dunia. Dengan demikian bagi saya, Bang Onim, untuk Palestina ini adalah perintah agama saya. Akan tetapi bagi kita semua yang ada di sini, untuk isu Palestina adalah isu kemanusiaan. Dan sampai dengan saat ini sudah yang meninggal dunia lebih dari 44.000 warga sipil yang meninggal dunia. Kita di sini tentunya orang muda ingin merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Kenapa Indonesia sampai dengan saat ini tentunya memberikan kontribusi, baik itu Bapak Presiden Prabowo, Ibu Retno Marsudi, terus juga Bapak Menlu yang saat ini terbaru. Karena ini perlu sampaikan bahwa dukungan kita terhadap Palestina adalah yang pertama, amanah konstitusi, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Yang pertama. Yang kedua, kenapa Indonesia sampai dengan saat ini tetap memberikan dukungan, doa, kontribusi bagi saudara-saudara kita di Palestina, terutama turun tangan menghadirkan kita di sini untuk mengetahui bahwa salah satu negara yang pernah memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia adalah siapa? Saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita saat ini menikmati kemerdekaan Republik Indonesia, punya hutang budi terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. 78 tahun lebih Indonesia merdeka, tapi salah satu negara yang pernah berani mengangkat bendera merah putih adalah Palestina. Sudah lebih dari 75 tahun mereka masih hidup di bawah penjajahan. Jadi saya hadir di sini tentunya membawa nama kemanusiaan, nama perdamaian. Indo Palestina sangat mencintai masyarakat Indonesia.
Masyarakat Palestina sangat akrab dengan yang namanya bendera merah putih. Masyarakat Palestina sangat akrab dengan yang namanya bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia sendiri paham bahwa kita pernah terjajah lebih dari 350 tahun. Punya jiwa pernah dijajah, punya jiwa pernah diokupasi, punya jiwa pernah diusir oleh penjajah. Akan tetapi alhamdulillah sampai dengan saat ini masyarakat Palestina bersyukur ada salah satu negara yang bukan negara tetangga orang Arab. Ada salah satu negara yang tidak berbahasa Arab. Ada salah satu negara yang tidak berada di gurun pasir. Akan tetapi cintanya, persahabatannya, ukhuwahnya, emosionalnya selalu bersama dengan perjuangan masyarakat Palestina. Siapakah mereka? Mereka adalah kalian semua, yaitu orang muda Indonesia yang tidak lupa dengan orang Palestina, baik Muslim maupun non-Muslim yang sampai saat ini mereka mimpi, mereka masih bermimpi untuk meraih kemerdekaan. Tapi alhamdulillah saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada teman-teman turun tangan yang foldernya ternyata luar biasa, seorang tokoh Indonesia, Bapak Anies Baswedan. Beliau pernah melepas para relawan yang bertugas di jalur Gaza Palestina. Sekali lagi, kita bergerak untuk Palestina karena kemanusiaan. Kita bergerak untuk Palestina karena kita sebagai manusia. Kita bergerak untuk Palestina karena Indonesia masih memiliki hutang budi terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Alhamdulillah perlu sampaikan bahwa sampai dengan saat ini warga Gaza Utara dan kota Gaza bisa mendapatkan atau bisa minum air itu berasal dari orang muda Indonesia, termasuk dan teman-teman turun tangan. Coba kita bayangkan sampai dengan saat ini saudara-saudara yang ada di Gaza sedang musim dingin yang ekstrim, diusir oleh pihak penjajah. Sedang musim dingin ekstrim, tidak punya air minum. Tapi alhamdulillah orang muda Indonesia berhasil menghadirkan air bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza, yaitu pabrik air minum Indonesia dalam satu hari menghasilkan lebih dari 250.000 liter air amanah dari saudara-saudara kita Indonesia untuk Palestina. Tentunya masyarakat Palestina di Gaza membutuhkan doa yang terutama. Yang kedua adalah edukasi kepada seluruh publik yang ada di Indonesia bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina ini adalah bagian dari amanah konstitusi dan juga hutang budi Indonesia bagi saudara-saudara kita di Palestina. Mohon doanya semoga Gaza segera aman sehingga saya bisa kembali lagi ke jalur Gaza untuk membersamai perjuangan saudara-saudara kita di Palestina sehingga Palestina merdeka seperti yang telah kita rasakan, yaitu orang muda Indonesia. Sekali lagi, bukan nominal yang kita sampaikan, akan tetapi rasa kepedulian kita, akan tetapi kecintaan kita terhadap kemanusiaan bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sekali lagi, saya Bang Odim, aktivis kemanusiaan Indonesia yang insya Allah dalam waktu dekat pun akan kembali lagi ke jalur Gaza untuk membawa nama Indonesia, membawa nama Merah Putih di kancah internasional sebagai orang muda Indonesia, membuktikan kepada masyarakat Palestina bahwa Indonesia tidak akan membiarkan saudara-saudara kita di Palestina untuk berjuang hingga Palestina merdeka. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya sangat mengapresiasi dan sangat bersyukur bisa hadir di sini untuk sama-sama saling mengingatkan, menyatukan semangat kita sehingga aksi kita dalam bentuk nyata dan bisa memberikan cinta dan juga perdamaian bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Pak Odim. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Dan mohon izin untuk sebentar di atas panggung. Dan kita tentunya mengucapkan terima kasih bagi
kita pemuda dan juga masyarakat Indonesia atas konsistensi juga semangat yang terus disalurkan, ditularkan kepada kita semua untuk membela saudara-saudara kita di Palestina. Dan salah satu bentuk wujud dari komitmen kita, anak muda, pemuda, tentunya juga turun tangan hari ini adalah kemudian kemarin turun tangan festival membuka ruang berdonasi yang sudah dibuka dari hari Kamis kemarin ya, Darren ya? Hari Kamis hingga hari ini. Betul, hingga hari ini sudah terkumpul donasi yang hendak kemudian disalurkan bersama dengan Nusantara Palestina. Saya juga tentunya mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya, karena alhamdulillah sejak 2 tahun terakhir kami dari NPC itu sudah mendistribusikan lebih dari 90 miliar rupiah amanah dari Indonesia. Orang muda seperti saya ini tentunya juga membuktikan bahwa kita tetap memberikan dukungan bagi Palestina, dan alhamdulillah kedepannya kami pun akan mendistribusikan bantuan yang masih sekitar 70-80 miliar. Ini tentunya kontribusi dari masyarakat Indonesia, dan perlu disampaikan bahwa saya sendiri itu menyaksikan dan bertemu langsung dengan tidak hanya mayoritas muslim, tapi teman-teman kita orang Kristen pun datang. Saya baru cerita bahwa pada saat saya baru tiba di Jakarta, ada satu komunitas orang Kristen datang dengan mereka mengenakan kalung salib. Itu mereka menyampaikan bahwa Bang Onim, kami datang ke sini, kami juga sebagai manusia. Amanah yang kami sampaikan bukan untuk orang Kristen yang ada di Gaza, tapi untuk manusia atau masyarakat warga Gaza. Yang diberikan berapa? Bukan 100 juta. Yang diberikan berapa orang Kristen tersebut? Bukan 200, bukan 300. 500 juta dari komunitas Kristen buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi kalau kita berbicara tentang Palestina, tidak selesai dengan yang namanya kita hanya mengangkat atau membawa nama agama. Akan tetapi kalau kita bergerak membawa nama kemanusiaan, yakinlah bahwa kemanusiaan tidak memilih agama, tidak memilih bendera, tidak memilih yang namanya simbol tertentu. Itu yang memang digambarkan oleh dunia kemanusiaan internasional. Dan semoga orang muda yang ada di sini bisa berkontribusi. Tentunya tidak hanya mungkin ada di sini mengatakan bahwa ingin hadir di Palestina, tidak seperti itu. Cukup dengan punya teman bisa berkontribusi, cukup dengan punya media luar biasa sudah bisa berkontribusi, cukup dengan punya skill tertentu dari Indonesia sudah bisa berkontribusi, tidak harus bermimpi untuk hadir di tanah Palestina. Cukup dari Indonesia, manfaatnya bisa langsung diterima oleh saudara-saudara kita di Palestina. Salah satu contoh, saya sebagai orang muda punya YouTube 1,9 juta. Wow, apa bang nama YouTube-nya? Boleh nggak? Daily. Nah, jangan itu lupa 1,9 juta. Yang kedua ada 70.000, yang ketiga ada 635.000, yang ketiga ada 130.000. Itu hasil dari monetize. Saya serahkan kepada siapa? Anak-anak yang ada di jalur Gaza. Luar biasa kita berikan. Itu alhamdulillah sudah ratusan juta yang saya serahkan. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, saya selalu mengangkat konten-konten itu di luar dari yang namanya darah, tangisan dan lain-lain, karena masih banyak bahan yang harus saya angkat. Contohnya para petani stroberi, saya borong tuh bertonton, bagilah kepada anak yatim. Ada lagi buah semangka, saya borong sekitar 2 truk semangka datang ke pengungsian, bagi kepada para pengungsi. Itu salah satu yang saya angkat, itu dari segi media. Yang ketiga dari Instagram, 1,2 juta Instagram, itu semuanya saya angkat tentang kontribusi kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi tidak hanya kita konsen mengangkat tentang darah, kematian. Sebenarnya publik internasional itu sebenarnya sudah capek dengan yang namanya darah, tangisan. Tetapi bagaimana caranya kita mengedukasi kepada publik Indonesia untuk konsisten, kontinu dan rutin memberikan doa bagi saudara-saudara kita di Palestina. Luar biasa sekali, dan ini juga adalah bentuk semangat kerelawanan ya. Dan kebetulan tema relawan ini yang tadi kita bahas juga selama turun tangan festival tahun 2024, dan tentunya sekali lagi di momen kali ini kita ingin kemudian berkolaborasi dan memaksimalkan potensi sosial dari bangsa Indonesia, terutama adalah soal kerelawanan Mbak Onim.